Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung kembali di Zoom Bible Study kita dengan satu topik besar yang menaungi, yaitu surga tempat para pemenang. Nah, hari ini kita memasuki bagian yang keempat, Wahyu 2 ayat 18 sampai 29, surat kepada jemaat di Tiatira, dan dengan subtema yang diberikan yaitu rapatkan barisan sampai akhir. Masih tetap dipimpin oleh Bapak Hondarka. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, selamat malam. Kami bersyukur untuk waktu yang boleh Tuhan karuniakan kepada kami untuk dapat mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Zoom Bible Study malam hari ini. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin Pak Hondarka di dalam mengupas materi yang ada. Tuhan juga tolong kami di dalam kami mengikuti Roh Kudus Tuhan juga yang kiranya bekerja supaya telinga kami sungguh boleh mendengar suara Tuhan melalui Bible Study yang kami ikuti pada malam hari ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang belum hadir, yang belum bergabung, kiranya mereka juga boleh bergabung bersama-sama dan bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang sudah kita pelajari Rabu yang lalu, itu kita belajar tentang surat kepada jemaat di Pergamus, itu ibu kotanya Asia gitu ya. Temanya kemarin itu adalah apalah arti sebuah nama. Nah, kita belajar bahwa ternyata nama itu penting ya, baik di hadapan Tuhan maupun nama Tuhan dalam hidup kita. Jadi jemaat Pergamus itu jemaat yang kemarin diceritakan diam, tidak hanya seperti kos tapi menetap di tempat iblis bertahta. Jadi ini bicara soal kekuatan besar yang sangat menghimpit. Tapi kita belajar siapapun yang berada pada posisi seperti jemaat di Pergamus itu jangan takut, sebab firman Tuhan itu segalanya. Firman Tuhan itu segalanya. Firman Tuhan itu pedang yang tajam dan bermata dua. Temukan rema dan temukan terutama logosnya juga ketika kita membaca, maka ketajamannya itu ada dua hal. Satu, menjadi warning kalau ada yang tidak beres dalam hidup kita. Dua, itu mengalahkan musuh, menguatkan roh dan sumsum kita. Gitu ya. Jadi ada dua hal yang melekat, berpegang dengan dua tangan, kemarin digambarkan pada namanya Yehova Rafa, Yehova Shalom, dan ada banyak nama Tuhan yang dikenalkan dalam Alkitab. Dan yang kedua, tidak akan menyangkal iman kita. Ketika kita berpegang sungguh-sungguh pada namanya, kita tidak akan menyangkal iman kita. Rewardnya mendapat apa, dari mana yang tersembunyi, roti hidup, persekutuan dengan Tuhan yang hidup, mana surgawi dalam perjamuan dengan anak domba. Dan yang kedua, disebutkan tentang batu putih, nama baru, bebas dari hukuman. Ini dalam kaitan dengan undangan untuk masuk dan ikut masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Ya, itu kira-kira untuk refresh apa yang sudah kita dapatkan dari Bible Study Rabu yang lalu. Saya serahkan ke Pak Hondarka. Mari silakan Pak Hon. Shalom, sekali lagi selamat malam buat kita semua, memberkati kita ya. Saya mau kembali menjelaskan, mengingatkan bahwa kitab Wahyu ini sepertinya betul-betul Injil kelima kalau saya boleh ngomong. Ya, ini betul Yesus ngomong sendiri kepada Yohanes kan. Jadi Yohanes diberitakan di pasal 1 sampaikan pada 7 jemaat. Kita sudah belajar sama-sama tentang Efesus, yang kedua tentang siapa? Smyrna, Pergamus, semua kalimat Yesus yang Yohanes sampaikan. Mungkin jemaatnya nggak sadar, Efesus dia nggak sadar kalau kasihnya ketinggalan, dia meninggalkan kasih. Yesus kepala gereja yang ngomong, Yohanes sendiri mungkin juga nggak tahu diomongin. Nah gitu ya, termasuk Smyrna, masuk Pergamus. Ya. Ini lebih seru lagi, Tiatira ya. Ini luar biasa. Ya. Tadinya saya waktu berdoa itu muncul dua judul sih sebenarnya. Ya. Judulnya yang pertama kali saya mau kasih tahu, yang muncul hati-hati dengan musuh dalam selimut. Ya, ini seru sebenarnya ya. Kalau Pak Steve semangat itu katanya Pak Steve, itu aja Pak seru. Lalu ketika saya belajar sampai tadi pagi, saya berdoa belajar, saya lihat kalimat itu sudah dipakai salah satu hamba Tuhan, nggak judul sih, musuh dalam selimut. Ya, walaupun pertamanya beda, dia membahas yang musuh dalam selimut, geng belum iblis, ya orang masuk ke situ belajar. Kalau saya terbalik, saya mau ngomong tentang Isabelnya, jadi ditangkap begini,
rapatkan barisan sampai akhir, ya. Hati-hatilah terhadap musuh dalam selimut. Panjang sekali, kira-kira begitu. Ya, saya mau coba kita, apa ya, tadi Bu Meti sudah sampaikan bahwa ini jemaat kecil, tapi mendapat surat yang terpanjang dari Kristus. Bukan Yohanes, dari Yesus yang terpanjang, jemaat terkecil. Ya. Ada apa gerangan? Ada satu hal yang penting ini. Ya. Muncul tokoh yang apa ya? Kalau yang lalu kita belajar ada muncul tokoh Biliam, ini muncul Isabel. Ya, itu kan Biliamnya gitu ya, pengajaran Biliam, pengajarannya kayak Biliam. Ini pribadinya orangnya kayak Isabel. Ya, cara saya ini kita akan lihat sama-sama ya. Saya harap ini membudayakan kita kalau Anda paling tidak Anda sebagai gembala terhadap keluargamu ya, para ayah khusus. Baik ya, saya akan membacanya, semoga selesai ya. Kalau enggak yang dua seri. Saya nggak ngasih prolognya ya, karena Anda lihat di Google banyak ya, soal prolog teologis tafsirnya ya. Walaupun Anda baca tafsir, hati-hati ya. Tafsirnya selalu di Google itu ada muatan-muatannya, Anda tahu ya. Ada nanggapin ya, maklum lah kalau yang nafsir itu mungkin orang Pantekosta nanggapi orang Protestan dan atau sebagainya, nanggapi seperti itu ya. Tapi saya mau rasa kita semua dewasa, kita tubuh Kristus ya, kita percaya kita ini gereja yang gitu ya. Kita kata Martin Luther, kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Selamat. Yang kedua, kita percaya firman Alkitab, firman Allah ya. Dua doktrinnya nggak boleh berubah, banyak boleh berubah ya. Ini yang nggak boleh berubah. Baik, jemaat yang keempat, Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira ya. Ini memang kota terkecil, dekat depannya Pergamus ya, dekat Pergamus, orang bilang bentengnya Pergamus. Jadi ini kota di lembah bagus begitu ya. Ini kalau orang mau yang Pergamus harusnya yang Tiatira dulu gitu ya. Jadi ini dikuatkan oleh Pergamus, ini dekat sekali dengan Pergamus. Kalau kita ingat Tiatira, kita ingat siapa? Ingat Lydia ya, itu pembuat kain ungu dari Tiatira. Sama Paulus begitu gitu ya. Tiatira memang terkenal dengan pewarna kain, pembuat wool dan sebagainya, pembuat kain, sama kulit dan sebagainya terkenal. Ini memang kota kayak kalau ini kota industri gitu, banyak pekerja gitu. Agaknya banyak sekat-sekat pekerja gitu ya. Sekat pekerja, nah sekat pekerja punya jiwanya masing-masing. Nanti kita akan lihat kalau semua kita belajar satu. Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini Yohanes aneh, di Wahyu hanya muncul anak Allah sekali di sini. Padahal kita tahu Yohanes, ya, Injil Yohanes banyak istilah anak Allah. Di sini cuma muncul di sini. Kenapa? Saya coba berdoa adalah belajar ketemu. Kota Tiatira itu menyembahnya, kalau kita lihat pada semua menyembah Zeus ya, masuk Smyrna. Ini menyembah anaknya Zeus, Dewa Apollo dan Dewi Diana. Jadi mereka yang kuat di sini penyembahnya dua ini. Zeus punya anak, lucu ya. Nanti kita akan yang Yunani begitu, dewa-dewa bisa bersetubuh dengan manusia, punya anak begitu. Ya. Kalau Allah kan beda. Yesus Maria virgin, ya, dia darah yang perawan dengan Roh Kudus, lahir Yesus beda. Ya. Makanya Tuhan mengatakan aku ini anak Allah Yesus. Ya, aku ini apa? Kalau ini di Apollo anaknya Deus dikenal sebagai dewa, ini anak dewa disembah juga. Dia ngomong aku anak Allah. Jadi aku Allah sendiri. Ya sama-sama. Yang kenakan diri sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Ya kita tahu matanya terang betul. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh Yesus. Nanti kalau ada lihat ayat bawah-bawahnya ketemu ya. Dia Yesus juga yang menguji hati dan pikiran orang. Hati orang dia menguji batin dan hati orang dia tahu. Motivasi kita apapun juga yang tersembunyi. Yang ngerti hanya Tuhan. Kita nggak ngerti, kita tahunya menilai orang dari lakunya. Motivasinya apa kita nggak tahu. Yesus tahu orang munafik atau tidak, dia tahu. Matanya seperti api, terang betul. Ya. Yang kedua, api bicara masalah kalau dosa pun akan hangus oleh api ini. Dia diperingatkan. Ada kata bertobat di sini. Api yang terang terang sehingga orang tidak bisa tersembunyi, tidak bisa sembunyi. Ada Tuhan nggak bisa. Hati pun yang gelap, yang kotor, tahu. Yang tahu rahasia itu Daud ya, Anda tahu ya. Sedikit hatiku dan sebagainya. Tuhan ngerti betul. Kita harusnya hari ini tahu kan, Roh Kudus tinggal di hati kita beda. Ya, hati-hati ini penting sekali. Jangan akan punya anak Allah, ya dia sebagai Allah, tapi yang menjadi manusia, nampaknya kita semua, dia tidak sekedar bangkit naik ke surga, dia tidak. Dia matanya masih lihat kita semua. Ya, nanti kalau saya ngomong pentingnya aku tak kenal seperti apa. Yang kedua diimbangkan kakinya bagaikan
tembaga. Tembaga itu waktu itu logam paling keras. Ya. Tembaga, kakinya kuat. Ya. Ini mau ngomong tentang penghakiman sebenarnya. Kakinya itu akan menginjak-injak orang-orang yang keliru. Anda terus punya takut akan Allah. Gitu ya. Kayak matanya nyala seperti api, kakinya tembaga. Lu salah, dikasih tahu nggak bisa, akan diinjak oleh kakinya keras di tembaga. Ya. Kaki ini juga bisa bicara masalah tuntunannya tidak pernah salah kalau kita ikut setia sama dia. Kakinya tembaga kuat, langkahnya tidak pernah keliru. Ikut dia, harus ikut dia. Ya, gerakan seperti itu mengenalkan Yesus sebagai anak Allah, matanya menyala, kakinya tembaga. Ya, mata kita bisa kaget itu. Loh, dia seperti marah, ya, tidak ada persembunyian hadapannya, bergentar jemaat di Tiatira ini. Ayat berikutnya, aku tahu segala pekerjaanmu, kayak Yesus ya, tapi ini luar biasa, baik kasihmu maupun imanmu. Kasihnya luar biasa, Yesus bilang kasih. Aku tahu pekerjaanmu yang luar biasa semua itu di Yesus, tapi kasihnya hilang. Ini tidak. Ini aku tahu pekerjaanmu, ya, yang didasarkan kepada kasih dan imanmu. Ingat ya, saya ngomong kasih itu yang merasa utama kali Yesus. Jadi penting, saudara. Saya berapa kali yang saya ingatkan selalu ya, jangan sampai kita ini mengasihi manusia dulu sesama, pengen dilihat baik, nolong orang, bla 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 bla, tapi kita nggak mengasihi Tuhan. Hukumnya di 1 Yohanes katakan apa? Kamu tidak mengasihi sesama, bohong kalau mengasihi Allah. Itu kondisinya bisa dibalik. Kalau kita mengasihi Allah dengan benar, pasti kita mengasihi saudara kita saja. Pas semua orang lain ya, Anda di sampai 2 Petrus 1 itu, sampai kasih ke semua orang, pasti. Ya. Tapi kita tanpa mengasihi Allah, bisa mengasihi manusia nggak? Oh bisa. Nah, saya akan bahas cerita itu ya. Bisa, tapi bisa keliru, ya, bisa salah. Ini Tuhan malah kasihnya. Dan imanmu, Anda oleh saudara Paulus ya, di Tesalonika, di Timotius banyak ya, itu juga ada. Selalu Paulus memuji jemaat itu 2 yang mana bertumbuh ya, kasih dan iman yang bertumbuh. Kasih itu kekal, kita tahu semua saudara ya. Kasih, ya, kekal. Kasih itu penting. Lihat jemaat Yesus kan, kasih, lihat ya. Kasih itu kalau kita nggak ada kasih, kasih kita tinggalkan, kita terjun bebas. Nah, kita telah jatuh, suruh bertobat. Iman sama saudara ya. Kalau kita lihat di Lukas ya, Anda bisa lihat Lukas berapa itu ya, tentang 22 mungkin ya. Yesus cerita sama Simon Petrus kan, dunia Lukas 15 juga ada, Lukas 22 dulu. Simon lihat iblis tidak menamping engkau seperti gandum. Namun berdoa buat engkau supaya imanmu tidak gugur. Jangan gugur iman. Pada perumpamaan tentang hakim yang lalim itu, yang janda yang mengetuk, yang desak hakim itu, terus ayat terakhirnya apa? Kalau anak manusia datang ya kembali ke dunia ini, maksudnya Yesus, masihkah aku mendapati iman di bumi? Kalau ini yang lihat ya, iman sampai Tuhan datang itu penting. Tapi Paulus katakan kasih yang kekal, ya. Tapi dua-dua ini penting. Kalau kita punya dua-dua ini, pasti ya berikutnya baik pelayananmu maupun ketekunanmu pasti muncul itu. Karena apa, saudara? Kalau kita punya kasih, pasti kita melayani, ya. Tapi banyak orang lain tanpa kasih ada, cuma Paulus, cuma Efesus kemarin kita belajar. Tapi Tuhan mau kasih dulu, pasti melayani nggak sungguh-sungguh. Ya. Tadi Pak Andi cerita walaupun kondisinya apapun juga beratnya, kasih kita atau Pergamus itu berharga sekali. Semakin kita menderita, itu harta yang berharga di mata Kristus. Pelayanan ini jemaat Smyrna bisa melayani, bisa pelayanan. Dengan iman kita bisa bertekun. Ya, Anda bisa lihat, nggak usah baca, Anda bisa lihat Roma 5, Yakobus 1 ya tahu semua ya. Iman itu ketika kita ngalamin pencobaan, ya, iman diuji, itu akan muncul ketekunan, ya saudara. Jadi tekun itu buah dari iman sebenarnya. Ya. Kalau orang tidak punya iman, tidak bisa tekun, dan tekun itu bisa terbentuk selalu Anda baca di Alkitab itu lewat penderitaan, lewat sengsara, lewat aniaya, lewat sesuatu yang sulit sampai iman kita jadi tekun. Ketekunan kalau nggak ada apa-apa itu kita nggak mungkin tekun. Tekun itu bahasa aslinya di sini itu hasil dari pergumulan perjuangan yang berat, muncul ketekunan. Kemudian seperti itu, saudara. Ya. Ketekunan muncul dari hasil pergumulan karena penderitaan, aniaya, sengsara, hal-hal yang uji imanmu akan muncul ketekunan. Dan ketekunan tidak akan sia-sia selalu, kata Tuhan. Ketekunan penting. Jadi kasih itu membuat pelayananmu benar,
imanmu membawa engkau bisa tekun sampai akhir. Ini luar biasa. Akibatnya apa? Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kalau ini bergabung berhenti di sini, yaitu perfect excellent, yaitu finish stronger, betul kan? Pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya ini orang-orang kasih imannya ya, menimbulkan pelayanan dan ketekunannya. Saat-saat terakhir dia makin lari lebih kenceng gitu. Kadang kan saya tidak lihat Jumat makin lama makin biasa. Tidak tahu ini Anda Kristen berapa lama ya. Anda makin hari makin umur tambah tua, tambah lari atau tambah leren berhenti. Halo, ya ini tiap-tiap tidak. Kalau jemaat ada berhenti di sini, itu persis finish stronger. Karena pekerjaan terakhir Tuhan lihat luar biasa. Nah, saya beli Pak mau dekat finish dan lari tambah kencang, pasti juara itu, pasti. Tapi ceritanya nggak sampai di situ. Ada terusannya lebih panjang lagi terusannya. Untuk selesai Pak. Berikutnya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiyah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Berulang lagi seperti itu. Tapi ini penyebabnya bukan pengajaran William, tapi ini oknum Isabel. Namun aku, anak Allah itu mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini memang teksnya saya aku belajar teksnya ya. Wanita Isabel itu bahasanya wanita itu bisa istri, benar. Membiarkan istrimu Isabel atau wanita Isabel. Pokoknya Isabel ini sudah punya suami pasti. Kata-kata karena engkau membiarkan itu bahasa aslinya lebih tepatnya sebenarnya kalau nggak kompromi atau toleransi. Ingat ya, itu iblis lalu begitu ya. Kita dibuat tidak hanya cuma satu Allah, tapi plus mamon lah, plus yang lain. Ingat ya, ini membiarkan wanita Isabel. Ya orang tafsirnya ini seperti istrinya uskupnya. Ya terserah, pokoknya ini istri tokoh ya, yang menyebut dirinya nabiyah. Ini tokoh perempuan, perbuatannya semuanya sampai orang ngerti mengingatkan di Isabel, karena pendengarnya tahu Isabel itu siapa. Saya tak kasih PR ya, ada baca semua ya. Raja 16, 21 sampai 22 ada semua Isabel ya. Tahu semua kan? Isabel itu sebenarnya anak dari Raja Sidon. Dia anaknya dari nabinya Baal sebenarnya. Kemudian ini membunuh Raja Sidon, dia jadi bapaknya jadi Raja Sidon. Ya. Lah kok sama Ahab, ya orang Kristen dari kerajaan Israel masuk, ya menguasai semuanya. Ini Isabel ini saudara kalau membaca ceritanya ingat ya, Isabel ini orang yang apa ya, sebenarnya bukan seperti pelacur sih, bukan. Ini orang yang buat saya ingin, karena dia jadi permaisuri istri ya. Saya bilang inilah musuh dalam selimut begini. Kita udah lari kenceng ya, tapi orang dalam selimut kita, orang selimut dalam selimut orang kita kasih tuh. Kadang istri kita, kadang anak kita tidur bersama ya, hangat pelukan dan selimut begitu ya. Hati-hati. Ingat kalau saya waktu kemarin ya, kalau ada nggak ngajar ya para ayah, ngajar firman Tuhan, menyucikan, memandikan, membasuh ya, sampai istrimu itu cemerlang seperti Kristus. Hati-hati, ini musuh dalam selimut, hati-hati ya. Bagi kita tidak mengasihi Tuhan, lebih dulu mengasihi istri, bahaya. Isabel begitu, dia begitu menikah sama Ahab, dia bawa dewa-dewa Baalnya, karena dia permaisuri, dia haknya. Ini loh, mulai kompromi Ahab dituntut. Tetap ada, misalnya ya, maksudnya tetap ada, kamu nyembah ya, ibu juga silahkan. Tapi aku diberi hak dong, asasi manusia. Aku membawa dewa Baalku juga. Samping bolehlah, gak jauh juga apa lah. Alamu depan nggak apa-apa, aku belakang juga nggak apa-apa. Tapi ada. Ahab tidak bisa ngerem karena ini istrinya. Ini sebetulnya tokoh yang kuat. Ya saya rasa cantik mungkin ya. Berpengaruh pintar, smart. Mau nggak smart nggak bisa ngatur-ngatur. Dia sama Elia aja nggak takut sama Elia. Elia takut sama dia. Ini orang keras. Ya, luar biasa. Suaminya juga takut sama dia. Akhirnya menyetujui semuanya. Suaminya Raja Ahab makin lari mengasihi Tuhan, ya. Tapi dia lebih mengasihi istrinya daripada mengasihi. Dia lebih takut istrinya daripada takut Tuhan. Ngalah, kompromis, tolerance kepada kekasihnya. Maaf ya, wanita itu saya harus ngomong wanita deh, ya, biar Anda tahu ya. Maaf yang wanita-wanita, baca kitab ketemu nanti ya. Oke, kita lihat Adam dan Hawa gitu ya. Hadian 2, kalau Anda lihat 15-16 itu ya,
Tuhan memerintahkan kepada manusia itu Adam, urutannya begitu, Anda baca Kejadian 2 itu ya. Dia katakan apa, Adam, setelah ngasih perintah segalanya gitu ya, perintah ngasih nama, makan, makhluk segalanya begitu, dia ngasih perintah apa? Sekarang kau semua boleh kau makan, tapi ada satu dua ini yang tidak boleh kau makan, buah pengetahuan baik dan jahat. Kau makan kau akan mati. Jadi Adam berfirman kepada Allah berfirman kepada Adam. Setelah itu Tuhan melihat tidak baik Adam seorang diri. Ya. Karena kita dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, jadikan Hawa biar dia punya penolong yang sepadan. Jadi apa? Firman Tuhan kepada laki-laki dulu. Ini seperti di 1 Korintus 11 ya. Allah, Kristus, laki-laki, istri, suami istri. Jadi istri kepalanya laki-laki. Laki-laki bukannya nomor satu, nggak ada kepala Kristus Bapak gitu ya. Ya laki-laki itu pemimpin, tapi ada pemimpin di atasmu. Kita juga perlu tunduk sama Kristus. Paulus ngomong apa ya ayat satunya? Ikutlah aku seperti aku ikut Kristus. Jadi istri ikut kita itu karena dia juga ikut Kristus, karena suami ikut Kristus dulu dengan mengasihi firman. Saya nggak tahu Adam itu ngasih tahu Hawa kok nggak firman Tuhannya. Tapi iblis ngerti itu. Nah ini saya harus tahu ya. Iblis itu tahu ya. Dia tahu kelemahan setiap kita dan kekuatan setiap benda dan saya. Suami penting, harus tahu firman Tuhan yang kuat dulu. Seorang suami harus begitu dulu. Anda sudah tahu begitu, kuat dengan firman Tuhan, ya. Ajar istri anak-anakmu yang lemah, ajar. Itu bilang apa? Istri itu teman waris yang lemah, karena singa itu mau ngomong cari yang lemah. Tanggung jawab kita, ya, nggak bisa salah kita ke gereja, nggak bisa, gereja yang menolong. Istri, anakmu tanggung jawab kita lah kira-kira. Iblis tahu, dia deketinnya bukan Adam dulu, Hawa. Ini lihat iblis selalu ya, dia selalu kompromi. Cuma Tuhan dia nggak putar balikkan 100% tidak, 50% dia putar balikkan. Dia bilang apa? Hawa, ya Pak, saya percaya waktu itu Adam nggak tahu berpisah atau bagaimana, mungkin ada bongkar kayu bakar atau apa itu ya. Hawa didekati. Hawa boleh buah pohon itu nggak kena begitu ya. Bukankah Tuhan berfirman kalau engkau makan buah ini, ya, engkau akan seperti Allah. Depannya sama, tidak akan mati. Oh enggak. Justru kok kalau makan ini, kau akan seperti Allah. Pertanyaannya ya, ketika Hawa tahu waktu itu dia mulai goncangan, kalau Tuhan bilang kau akan mati. Jadi Hawa tahu beras paruh, ya, dia tergoda ambil buah itu dia makan. Ketika dia makan, dia mati tidak? Ya mungkin sudah tahu, sekarang nggak jadi pendeta dulu kan, mati secara rohani. Tapi dulu kan nggak ngerti dia, nggak mati. Jadi sejak itu genetiknya perempuan itu, nanti Hawa Adam juga ya, itu sebagian besar ya genetik itu muncul sebagian besar kalau istri tidak diajar suami, dia ya seringkali percayanya firman Tuhan separuh, nanti nggak mati secara rohani ketika Tuhan dia tahu Tuhan dia nggak bisa berjumpa dengan Tuhan, itu Hawa nyesel setengah mati. Ya, ampun, hanya makan baru satu potong, diusir dari Taman Eden, tidak bisa ketemu Tuhan muka dengan muka lagi. Ceritanya nyesel betul. Jadi kita pada Kain dan Habil seperti itu. Kita pernah belajar itu. Seperti itu terus. Puncaknya di Isabel. Ahab menikahi Isabel, dia harusnya tahu ini perempuan ini bapaknya aja nabinya Baal, Raja Sidon. Tapi karena cintanya, kenapa Adam makan buah itu? Karena tafsir yang saya pelajari, saya percaya Adam itu tahu ini akan mati Adam. Tapi Adam ini lebih mengasihi istrinya daripada mengasihi Allah. Ahab sama. Ahab tahu ini pasti ini masalah besar Isabel ini. Tapi cintanya, nafsunya segala mengalahkan kasihnya kepada Tuhan. Terjadi betul. Ini perempuan Ahabnya sudah nggak bisa ngajar apa-apa sama dia. Kalah. Ini perempuan memang smart, pinter itu ya, keras, nutuh haknya sepenuhnya, gitu kan. Apalagi Ahab dan Putih dia rengek-rengek, istri sebagai data kita begitu ya, rengek-rengek, waduh nggak cinta aku ya, kelepek-kelepek laki-laki, alami seperti itu. Kenapa disebut Isabel di sini? Itu tingkah lakunya orang, oh iya. Jadi tafsirnya ini istri uskupnya atau tokoh ya, kemudian dia ngaku nabi lagi. Anda kalau lihat di Korintus ya, itu 1 Korintus 12 ya, kita bacain aja deh, ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Allah yang menetapkan, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan seterusnya. Jadi nabi, rasul, pengajar, gembala, segala itu Tuhan yang menetapkan. Kalau ini tidak, yang menyebut dirinya nabi aja nyebut dirinya sendiri. Itu ketuanya. Gembala, rasul, nabi semua itu harusnya yang ngomong orang lain.
Saya sekarang pengajar, beberapa teman saya, beberapa para pendeta, beberapa orang mengalami bahwa betul Pak Ondaka pengajar. Dia merasakan apa yang saya ajarkan sampai nanti Tuhan itu bentuknya pengajaran. Anda tahu ngajar ya? Ngajar itu dari tidak bisa sampai bisa. Ya, ditolong terus sampai jadi. Itu makanya saya agak sedih kalau saudara tiap kali mulai gak ada yang sharing itu, saya sedih tuh. Saya ini nolong Anda apa tidak sebenarnya? Nolong Anda atau tidak itu ya? Ngalami sesuatu enggak dengan firman yang saya sampaikan? Ngajar. Iya toh. Kalau Anda ke laut misalnya ya, Anda tidak pernah lihat toh ada kapal, ada tulisannya gede spanduknya. Ini kapal. Ya nggak perlu kan. Orang tahu itu kapal. Ya sama. Nabi semua dilihat dari buahnya kata Tuhan Yesus di Matius 7. Dari buahnya kemana mereka? Ini gembala atau tidak? Pak pendeta itu gembala atau tidak? Atau Pak khotbah? Dari buahnya tahu. Pengajar atau tidak? Ini ngaku-ngaku nabi ya. Nah, nabi itu kalau kita lihat sesungguhnya, kalau lihat konteksnya ya, dan lama lebih jelas ya, itu makanya Tuhan menyampaikan dari Tuhan kepada jemaat. Nah, problemnya nanti tidak ini ada uskupnya, ada pendeta yang ngajar, tapi perempuan ini berpengaruh sebagai nabi ya. Jadi ini menyampaikan sesuatu pengajaran. Kalau lihat konteksnya ya, tidak semua Alkitabiah mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Saya tertarik ada di Yeremia 23, ada beberapa ayat yang tentang nabi palsu. Saya mau sampaikan ya, ini menarik. Dan yang lama itu juga nabi palsu sudah bikin tayangan ya, Pak Riko ya. Saya mau lompat-lompat aja ya, Yeremia 23 tentang nabi palsu ya, ayat 16 dulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepada kamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekayasa hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Dan seterusnya, ayat 18, atau baca semua ya, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan ya, orang yang Tuhan, tapi ngomongnya apa? Kamu akan selamat. Tuhan, nyalakan orang aja tuh, ada pengikutnya ini nista firman Tuhan. Dan pada setiap orang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Anda tahu ya, waktu cerita Mika ya, pasal 16 itu ya. Berikutnya, 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Allah, sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya. 20. Maka Tuhan tidak akan surut sampai ke, ia telah melaksanakan, mewujudkannya. 21 langsung aja. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Ini kayak Isabel yang dimasukkan di sini ya, nabi ya. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dua musyawarahku, dalam pertemuan dengan Tuhan, ini lambangkan persekutuan pribadi dengan Tuhan ya, perjumpaan firman Tuhan. Niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita lihat ya, nabi yang betul menyampaikan firman Tuhan supaya ada pertobatan. Ini terbalik nabi ya ini, Isabel ini. Isabel di zaman Isabel waktu Ahab, ya, dia punya kedudukan yang aku dunia nabi ya, semua orang takut. Hari ini bahaya ya. Saya khususnya kalau saya itu ngeri kalau ya Kristen itu memang begitu sih ya. Kalau pendoa itu sebagian besar kalau saya lihat dari doa itu doa JDW itu dengan doa wanita yang banyak kan ya. Banyak wanita pendoa itu banyak kan ya, wanita-wanita semua. Nah itu kalau dia tidak kuat dengan firman Tuhan, suaminya mengajar firman Tuhan, wah itu bahaya. Pendetanya aja bisa ketakutan. Dia pendoa dan sebagainya ngomong begitu banyak hal kan. Hari ini saya heran ya, banyak orang yang punya pendoa dengan suara Tuhan, tapi dia nggak senang firman Tuhan. Nah yang bahaya hari ini konteksnya, banyak orang senang sesuatu yang bukan firman Tuhan. Ya, saya punya teman ya, sudah hidupnya berat begitu ya, dia percaya sama satu nabiah karena begitu ya. Saya nggak tahu ini orang dari Jakarta yang disebut nabiah ini, tapi datang ke kotanya teman saya itu, dia ikut terus. Saya ngomong, kapan nggak keliru, kamu lebih baik kerja lah, nanti Tuhan akan berkati. Enggak, ini ibu ini bilang, saya tahun depan akan terima berkat sekian ratus juta. Aduh, 2-3 tahun ketemu saya lagi, mana duitnya? Ya belum nanti. Kasian kan ya, orang ditakut-takuti dengan kayak Isabel begini, ngaku nabiah, ya, ngomong sesuatu dengan firman Tuhan. Nah, konteksnya di sini, ini Isabel ini mengajarkan kompromi. Ya, ini para Kristen yang pekerja-pekerja ini, ya, mereka kan harus ikut sikap pekerja. Pada sikap pekerja itu, kalau pertemuan ikut itu ya, mereka makan itu penyebab berhala. Setiap pekerja itu ada dewanya masing-masing yang melindungi, menaungi, memberkati.
Maka setelah itu biasanya mereka pesta pora, seks bebas itu, seks bebas, berbuat zina. Jadi berbuat zinanya nggak langsung dengan Isabelnya, tapi Isabel mengajarkan, enggak apa-apa. Kalau ada tak terusin dulu ya, biar tahu ya. Bahwa satu, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Terus, ya. Sebenarnya kalimat nyembah berhala dan berbuat jinah itu ya, bahasa aslinya itu sebenarnya percabulan. Porno itu seperti hari ini pornografi. Kalau Anda lihat konteksnya Isabel zaman dulu, Isabel sebenarnya tidak mutlak untuk pelacuran sebenarnya ya. Tapi kaitan dengan di sini sebenarnya dia orang-orang diizinkan untuk saya mungkin nggak seks bebasnya, mungkin dia tapi ikut apa, entah berciumannya, entah apanya lah, pokoknya ikut perbuatan-perbuatan yang porno di situ. Ya saudara, ini memang bercampur aduk dengan agnostis ya. Ada ilmu pengajaran agnostis itu, itu dikatakan bahwa tubuh ini sudah tidak memengaruhi. Nah, ditambah oleh Isabel lagi tentang keselamatanmu. Saya ketemu beberapa gereja, beberapa pendeta yang agak menyimpang keliru ya. Dia mengakui doktrin sekali selamat tetap selamat, ya. Tapi hidupnya itu banyak daerah-daerah, terutama kantong-kantong Kristen itu. Mereka mabuk, pesta pora, berzina dan sebagainya. Kalau dikasih tahu, ini enggak memengaruhi keselamatan lagi, tubuhnya berdosa. Ngeri ya. Itu Isabel, pengajaran Isabel. Dia mengajarkan, enggak apa-apa. Penyembah berhala kan enggak masalah. Orang-orang bingung, tapi ikut karena apa? Ini menentukan nasib bisnis mereka. Kalau mereka enggak mau ikut itu semua, keluar, sebagian maksudnya. Jadi cuma hati-hati lah. Mereka hidupnya akan terganggu bisnisnya. Nah, saudara, selalu iblis selalu menjebaknya begitu. Allahnya tetap, tapi kompromi, gitu ya. Jangan tinggalkan Allahmu, tapi kompromilah. Kalau Anda lihat bawahnya lagi, ya, ada istilah seluk-beluk iblis itu ya. Jadi mereka itu mempelajari seluk-beluk iblis. Nah, ya, baca dulu aja ya. Lihatlah, baca dulu. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang. Ya, bisa orang sakitnya nggak ada ya bahasa orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia nggak langsung dengan Isabel lah, tapi percaya melakukan itu semua akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ada kata bertobat dua kali muncul ya, 20 dan 22. Dan anak-anaknya akan matikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi diajarkan, yang kedua, kamu perlu belajar tentang seluk-beluk iblis, rahasia iblis, supaya berapa orang mengajarnya ini seperti musuh dan muslimut kan, masuk dulu, ngerti, baru kita bisa mengalahkan iblis itu. Kalau saya terbalik Isabelnya, ya. Isabelnya itu kita udah mau masuk finish stronger ya, finish lari kenceng, ya. Orang yang kita kasih, yang kita ajak lari itu tiba-tiba nyimpang, membebani, dan kita kompromi karena ini orang kita kasih, ya saudara. Itu yang bahaya. Hari ini konteksnya saya mau cerita gini. Satu, sekali lagi saya ulangi ya. Camkan baik-baik Efesus 5, 22, 33. Para suami, kasihmu yang utama itu sampai kau rela mati seperti Yesus itu untuk membawa istrimu cemerlang, tidak bercacat celah seperti Kristus, supaya kita kekal sampai di surga ketemu dengan istri. Walaupun gak akan mengawinkan, tapi kita senang ya. Berkat terbesar itu istri anakmu sampai di surga. Untuk itu sampai rela mati demi apa? Memandikan, membasuhnya ya, membersihkan dan sebagainya dengan air dan firman. Firmannya itu rema di Efesus 5:25. Rema, itu rema, saudara. Rema itu artinya apa? Firman yang Anda sampaikan ya para ayah, para suami, itu sudah jadi remamu dan Anda lakukan. Jadi ketika Anda dan mengajar istri lihat, nangkep betul jadi remanya juga, karena ada contohnya suami. Itu penting, saudara. Kalau enggak, istri yang makhluk lemah ini, yang positif pada hidup kita ini, ya, menawar saja juga, hati-hati, itu tanggung jawab kita. Kalau nggak hati-hati, nggak kita ajar firman Tuhan, nanti kita nggak sampai finish. Bertobat itu penting. Peringatannya bagaimana mengembalikannya, ya bertobat. Saya ini
hampir hari ini jarang gereja yang bicara masalah pertobatan. Nah, etika lah, ya, toleransi bagaimana lah, sikap dengan sesama bagaimana lah, memberi bagaimana ya. Sebagai sisi lain ada yang minta wasalah, berkat lah, gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngomong pertobatan. Suatu hari saya diundang sharing di suatu gereja besar di Jakarta, khusus untuk para pengerjanya, ya, aktivis dan pengerja. Pendetanya ada di situ juga. Tapi bukan pendeta seniornya, pendetanya mudanya ada. Nggak tahu tiba-tiba saya diminta Tuhan untuk menyampaikan perkara begini. Ini gereja luar biasa sekali, binatang puasa Tuhan dan sebagainya gitu ya. Kalau ada di antara kita ini yang sakit, tadi Pak Adi juga gitu, kalau mati kan sedih. Kalau ada di antara kita ini yang sakit, lalu kita berdoa dalam nama Yesus, orang itu sembuh, apakah malaikat di surga bersorak-sorai? Yes, amin. Kan ya. Kalau ada orang yang miskin bahkan melarat, seperti jemaat di Smyrna ya, melarat ya, kemiskinanmu melarat betul, makan aja nggak bisa. Ketika didoain, terima berkat miliaran, ya nggak usah jutaan lah, miliar, 1 miliar dapat persembahan 1 miliar gitu ya. Apakah malaikat di surga bersorak-sorai? Yes, amin. Saya ini mau jawab apa juga nggak enak, ada pendeta di situ kan. Anda tahu ya, malaikat di surga bersorak-sorai kalau apa? Hanya satu, orang bertobat, berbalik ke Bapa, kembali ke kasih mula-mula. Dia bersuka cita. Ya tahu lah, kasih sama. Bertobatlah 2 kali. Nah demikian dalam kau telah jatuh, balik kembali relationship dengan penuh kasih. Itu Bapak Yesus Roh Kudus, semua malaikat bersorak-sorai, anak yang hilang kembali. Tapi berapa banyak kita ini mikirnya, kita ini seneng berkatnya, kuasanya, ya mungkin etikanya dianggap orang benar, orang baik gitu ya. Tapi sesungguhnya nggak ada pertobatan. Kalau kita baca berikutnya, kita mau lihat yang ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia, Isabel itu, ke atas ranjang. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ini ada nafsunya itu neraka, ada nanti mengalami kesulitan yang luar biasa sehingga dia harus kembali bertobat dan sebagainya. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, ya, ranjang itu seperti puisi gitu ya. Dia perzinahan bukan ranjang gitu ya. Kembali dihukum dengan ranjang, orang sakit. Nah, ditambah oleh King James ya, sakit parah. Hukum takut tua selalu berlaku. Ya. Saya kembali tadi, kata ini kalau di sini ya, itu betul perzinahan, tapi di 21 itu kan pornonya itu pornografi. Jadi gini saudara, ya, hari-hari ini yang bahaya, ya, mungkin kita bukan seks bebas kita, tapi kita ini mulai pornografi ada di mana-mana. Saya ini berdoa, ingat tuh, ketika saya SMP ya, umur 15 tahun, masa belum bertobat itu, ya, itu kalau di Semarang dulu ya, itu ada biskop-biskop yang murah-murah gitu ya, mungkin yang memang tahu ya. Ada namanya satu biskop Ria itu dekat pecinan itu. Saya punya teman, punya manajer di situ. Anda tahu sendiri loh, biskop Ria itu filmnya itu selalu berkaitan dengan film murahan yang sudah 3-4 kali tayang di theater situ. Dan selalu film-film orang dewasa. Untuk apa? 17 tahun ke atas. Jadi ketika saya pakai celana dia jangan teman-teman masuk, nggak boleh pulang, masih anak-anak. Kita pulang, ganti pakai celana panjang, masuk. Mau aku. Sepakatnya dunia itu ya, orang dewasa 17 tahun ke atas itu Anda dan saya boleh nonton apa saja. Pada dunia ya, nonton apa saja free, bebas, sudah dewasa. Saudara punya gadget begini, ya, kalau langganan bulanan, misalnya ya, atau WiFi lah yang bisa nonton apa saja dengan biaya tetap. Biasanya orang yang bulanan, tinggal 1 hari, kuotanya masih ada 2 giga. Sudah nonton apa saja, khotbah sudah belajar, itu masih sisa. Karena saya orang dewasa, saya juga pernah tergoda. Karena saudara iklan apa saja, Anda lihat ya. Saya lihat YouTube, ada iklan yang selalu berbau pornografi. Belum masanya mungkin seni atau apa, terserah lah. Jadi lihat YouTube, ada TikTok apa ya, selalu ada pornografinya begitu. Karena kuotanya masih banyak, tergoda untuk lihat. Saya bukan dosa berzina, tidak. Tapi awalnya yang bahaya begitu. Karena kita merasa orang dewasa, boleh apa saja, itu trap yang bahaya. Itu makanya Isabel. Iblis pakai seperti itu. Anak-anak semua pengen begitu dewasa, langsung pengen bebas. Saudara. Nah, ada hukumnya tabur tuai. Saudara, orang yang berhala dan seks bebas, itu akarnya apa? Akarnya tidak takut Tuhan.
Maka itu mengatakan aku anak manusia, matanya seperti api, kayak tembaga, menguji hati. Orang mungkin tersembunyi nggak lihat, tapi aku lihat. Seperti Yusuf di rumah Potifar. Aku tidak bisa berbuat zina dengan engkau, isi bosku Potifar. Karena aku takut Allah. Bukannya takut Potifar, aku tidak bisa berdosa terhadap Allahku. Kalau orang takut Allah, dia lihat Tuhan, dalam hidupnya takut akan lihat Tuhan ya. Tidak akan mungkin dosa yang umum ini. Berapa kali Anda lihat? Dulunya terus sampai akhir zaman di Wahyu ditulis terus. Nyembah berhala, zaman berhala sekarang apa Mamon ya, yang apa serakah tentang Mamon dan pornografi. Hati-hati. Ya, Isabel itu ya yang lemah sekali para istri ya. Nah, laki-lakinya kalau nggak firman Tuhan jatuh semua hancur. Ingat ada hukumannya. Bahkan pengikutnya kulemparkan ke dalam kesukaran besar 2-3 dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Kita lihat ya, seperti apa sih? Dan main dengan dosa yang sepertinya Tuhan bilang kita mungkin tidak langsung apa seksual atau apa gitu ya. Tapi di Matius dikatakan khotbah di bukit itu, kalau kita melihat perempuan, kalau yang perempuan tidak laki, ya sudah menginginkannya, bla bla bla. Itu sudah berzina kata Tuhan. Di pikiran sudah berzina, di hati sudah berzina. Kenapa? Ini karena Tuhan melihat, dia menguji hati dan batin kita. Ya saudara, baik, saya teruskan saja. Tetapi ayat 25, apa yang ada kepadaku, peganglah itu sampai aku datang. Ini buat jemaat yang setia sama Tuhan. Pegang itu sampai aku datang, jangan lepaskan. Ingat ya, pegangnya tangan dua gini, bukan tangan satu ya. Pegang terus kuat, pelan-pelan kalau sampai kami pegang satunya, pegang dua-dua sampai aku datang. Godaannya iblis selalu mau menawarkan sesuatu yang kelihatannya indah, nikmat, supaya ini dilepas, pegang satunya lagi. Dan ia akan memerintahkan mereka dengan tongkat besi. Sebelumnya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai ke surganya, kepadanya aku menaikkan kuasa atas bangsa-bangsa, dan akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang kriuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ini tafsir umumnya memerintah sejak 1000 tahun ya. Anda lihat di baju berikutnya akan ketemu. Orang-orang yang mati untuk Kristus yang luar biasa berani, dipanggang kepalanya akan ikut memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Ya. Memerintah bangsa-bangsa semuanya, memerintah pada 1000 tahun. Dan mereka yang ini tembikar seperti perjuangan yang tidak sesuai ditemukan dibentuk kembali gitu ya. Tembikar tukang kriuk itu gitu. Itu mau dihancurkan, dilepaskan ya. Tapi orang-orang akan dibuat bertobat dalam 10 tahun. Anda memerintahkan, ya, menghakimi, menghancurkan, diberitahu yang benar, balik. Dan kepada 28 dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, ini Yesus sendiri. Walaupun ada tafsirnya di Yesaya, itu seperti iblis Lucifer, tapi ini Yesus yang dimaksudkan. Siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepada jemaat-jemaat. Lihat ya, ini hati-hati ya. Jadi kembali saya coba sedikit, awalnya dia menekan dirinya sebagai anak manusia, nyala api dengan sebagai tembaga. Kalau kita bertobat semua betul seperti dia mau, Anda melihat hati kita, balik ke dia semua, ya, upahnya mengerti kita. Kita akan ikut memerintah, ya, memerintah bangsa-bangsa. Dan bintang timur khusus itu menjadi milik kita selamanya. Kita akan menjadi suami istri dengan Kristus. Terus, pertanyaan yang perlu kita renungkan atau saudara nanti diskusikan ya, apakah memang itu kerinduan kita mengasihi Kristus melebihi yang lain dulu sampai kekal ya. Kalau kita ngerti kasih yang kekal itu, pasti saya percaya kita akan mengasihi istri dan anak-anak dan jemaat atau siapapun juga yang Anda berikan kasih yang benar dengan memberikan firman Tuhan itu. Baik, saya akhiri. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti akan disambung, saya jawab dulu, baru nanti kita saling diskusi lagi. Silakan, saya akan berikan ke Bu Medi. Teman-teman, kita akan mengakhiri Bible Study kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Hondarka akan menyimpulkan sesuatu dan menyampaikan materi inti tema untuk materi Rabu yang ke depan. Silakan Pak. Rabu depan temanya masih didoain. Oke. Ya, Anda tahu terus ya,
Jadi Rabu depan merasakan tetap di tempat ini kita masuk ke Wahyu 3 ya, jemaat Sardis ya, ayat 1 sampai dengan 6. Nanti judulnya nanti saya berdoa ya. Tapi yang jelas sekali lagi, ini ingat ya, Wahyu 2 dan 3 ini Yesus yang ngomong sendiri. Artinya apa? Yesus yang melihat kita, dia ngalami kita, dia akan ngasih tahu sesungguhnya dari kita. Ini penilaian sebelum Anda ujian akhir. Baik kan? Dikasih tahu dulu loh. Nah, sebelum nanti ujian akhir dengan antikris dan sebagainya. Ini didahului dengan apa ya? Meet latihan. Buka hatimu ya. Ini Tuhan dengan baik-baik, Tuhan bisa dapat di hatimu, taati kerjakan ya. Kalau Anda keliru dan saya keliru, cepat berbalik ya. Hari ini yang kita belajar, hati-hati rapatkan barisan. Ini jemaatnya paling, buat saya paling harusnya perfect excellent kalau berhenti di tadi yang 2 ayat tadi ya. Tahu kasih, iman ya, lalu pelayanan itu diakonia ya, luar biasa, nolong orang banyak dan tekun ya. Dan pekerjaannya luar biasa itu, pekerjaan terakhir daripada yang pertama itu sudah mau finish stronger itu, paling lebih kencang itu. Nah, hati-hati dengan orang-orang di sekitar orang terdekat dalam selimut. Jangan sampai itu musuh. Anda perhatikan betul baik-baik. Jadikan itu rekan sekerja, sahabat yang sama-sama mengeluarkan sampai akhir. Ya, iblis akan pakai orang terdekat kita. Kita gap dulu, tutup, tolongin mereka. Yang lama dikuatkan, kalau dia ngomong-ngomong pun tidak ketemu gitu loh. Jadi mau penakalannya saya harapkan ke Efesus 5 itu 22 dan 33 itu ya. Tetap firman itu melambangkan kasih yang utama, berikan firman. Ada rela mati. Lalu kemudian berikutnya ditekankan tentang pertobatan. Pertobatan itu penting, pertobatan. Setelah bisa jatuh, balik cepat, balik, begitu. Ya, ada satu lagi takut tua ya, Anda tahu takut tua ya. Dan tabur ada tuai hari ini, dan pasti yang selalu ada dia menangkan sebagai siapa. Anda lihat nanti kita menang upahnya apa ya. Surga tempat para pemenang, kerjakan semua ya. Masih ada 3 kali lagi ya, ini baru 4, 3 kali lagi kita belajar sungguh-sungguh belajar, dan kita mau bersama Roh Kudus melakukannya ya saudara ya. Bagilah orang yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bu Meti. Oke, thank you Pak Darka. Tuhan berkati. Minta tolong Pak Andi untuk menutup Bible Studi kita malam hari ini dengan doa. Dan teman-teman jangan lupa pelajari kembali dalam pahami kembali apa yang sudah kita dapatkan, temukan remanya dan lakukan selama 1 minggu ini untuk bisa kita sharingkan minggu depan. Gitu ya. Thank you teman-teman. Silakan Pak Andi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sampaikan melalui Pak Hundarka pada malam hari ini. Kami percaya biar Roh Kudus terus yang mengerjakan dalam kehidupan kami, supaya iman kami tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Engkau terus mengawasi kami Tuhan. Mengawasi kehidupan kami, mengawasi dan membimbing supaya kami juga tetap di dalam jalur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan beri tuntunan pada Roh Kudus pada kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal, mengerti apabila ada pengaruh-pengaruh roh Isabel, supaya kami bisa waspada dan kami boleh membawa seluruh keluarga kami juga lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap peserta pada Bible Study malam hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga kami. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.